belum paham rumah produksi itu seperti apa. Bolehkah dijelaskan bisnis proses utuhnya itu bagaimana gitu? Tadi kan disampaikan ada yang Temen satu melakukan identifikasi, apa tadi ada pendampingan dulu ya untuk mencari lokasi yang tepat dan lain-lain. Ini boleh dijelaskan secara utuh dari awal sampai output akhirnya seperti apa sih rumah produksi itu? Silakan. Baik Mbak Erna. Jadi sebenarnya kan ada dua cara untuk melihat pembangunan rumah produksi. Apakah kita mau commodity driven atau kita mau market driven? Kalau kita commodity driven berarti kita berangkat dari dokumen perencanaan. Kalau kita mau market driven berarti kita berangkat dari promosi dan pemasaran produknya seperti apa. Nah, untuk yang tadi kami sampaikan itu sendiri sebenarnya tidak berada di tengah-tengah mungkin ya Mbak Yana, berada di tengah-tengah dari dua cara tersebut. Tapi kami memandang dan kami sepakat juga tadi dengan ada sedikit pembahasan dari Direktorat PKIT terkait dengan pengelola rumah produksinya. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita berikan pelatihan, pendampingan, bantuan dan segala macam, jika kami melihat calon pengelola rumah produksi ini belum kuat, belum memiliki inisiatif yang kuat, belum memiliki bisnis plan yang kuat, maka daripada itu kemungkinan besar rumah produksi ini juga mungkin tidak akan sesukses yang kita harapkan. Jadi kami melihat kita perlu ada kegiatan Temin satu. Jadi di kegiatan Temin satu itu mungkin kami melihat dulu bagaimana sih keinginan inovasi dari kelembagaan yang akan menjadi calon pengelola rumah produksi. Apakah mereka cukup antusias jika diberikan bantuan? Apakah mereka cukup penasaran kalau misalnya diversifikasi produknya itu dapat dilakukan seperti apa saja? Nah, jadi kami mencoba melakukan itu dalam kegiatan kami di ROBDD di Temin satu. Sekaligus, Tadi Temen satu apa mas? Tadi mas identifikasi, eh, tunggu Mbak, aku nggak hafal nama. inisiasi. Enggak, maksudnya itu tadi yang mau dilihat itu kawasannya atau lembaganya atau orangnya atau seperti apa tadi kan mau dilihat dulu ya. Iya, jadi kalau kami melihatnya mungkin kelembagaan dan SDM ya Mbak ya, kelembagaan dan SDM-nya seperti apa. Jadi Lembaga dan SDM itu sudah dilakukan di 2025 belum mas? ya, kami sudah melakukan di 2025 untuk lokus-lokus yang semulanya di 2025 juga akan mendapatkan bantuan rumah produksi, namun karena di hold, jadi makanya kegiatan kami jadinya kayak Temin satu untuk kegiatan BDD-nya. Mungkin seperti itu Mbak Erna. Jadi ini sama sekali belum dilakukan di 2025 untuk identifikasi tadi kelembagaan dan SDM- ya. Sudah Mbak, sudah kami Sudah. lakukan di 2025. Ya. Contoh real kegiatannya apa ya mas ya? Di rapat ataukah seperti apa gitu? Kunjungan lapangan. Ya, jadi untuk kegiatannya sendiri, kalau secara kegiatan inti atau kegiatan utamanya itu, kami melakukan kegiatan bimbingan teknis dan peningkatan kapasitas. Ini kami mengundang kelembagaan-kelembagaan dari 11 kabupaten tersebut datang ke Jakarta untuk diberikan pelatihan, pemahaman, lalu kami ajak juga melakukan kunjungan lapangan untuk melihat best practice. Lalu selain daripada itu, kami juga melakukan kegiatan-kegiatan koordinasi, kami melakukan kegiatan-kegiatan apa istilahnya, sinkronisasi persiapan, apakah secara kelembagaan dengan secara rencana pemberian bantuan alat ini sudah selaras atau belum. Mungkin seperti itu Mbak yang kami lakukan di 2025 ini. Lembaganya siapa ya mas contohnya? Maksudnya PT, koperasi, atau apa gitu? Macam-macam Mbak. Kemarin Hmm. ada yang bentuknya BUMDes, ada yang bentuknya Hmm. koperasi, ada yang Hmm. bentuknya Poktan. Pada dasarnya kelembagaan-kelembagaan ini merupakan kelembagaan-kelembagaan yang direkomendasikan oleh Direktorat PKET sebagai calon pengelola rumah produksi. Apa yang datang untuk bimbingan teknis ini sama dengan lembaga yang mengikuti kegiatan di PKIT mas tahun 2025. Sama, sama Mbak. Oke, baik. Setelah mereka datang, eh, setelah itu berarti akan dihasilkan identifikasi kesiapan ya, kesiapan dari masing-masing lembaga. Betul, Maksudnya ya. betul. Jadi terkait dengan kesiapan kan kami berkoordinasi dengan dua pihak. Yang pertama dengan dinasnya sendiri, yang kedua juga dengan calon kelembagaan yang akan menjadi pengelola rumah produksinya itu.
Jadi kalau terkait dengan dinasnya itu mungkin kami usulan lahan, apakah sudah clean and clear, lalu juga seperti apa bentuk dukungan bantuan yang akan diberikan Pemda mungkin melalui APBD supaya kegiatan kita ini urun rembuk, tidak hanya bantuan dari pusat saja, namun juga dari daerah. Bagaimana program kegiatannya untuk memastikan bahwa nanti ke depannya rumah produksi ini mungkin tidak tidak mangkrak ya Bu ya, terkait dengan fisiknya. Tapi secara non fisik kami lebih banyak dengan teman-teman pengelola kelembagaannya, seperti apa pemahaman mereka. Sebagai contoh mungkin tadi Mbak Intan sempat menyebut terkait dengan kawasan transmigrasi Tubit Taramanu di Kabupaten Polewali Mandar yang pada tahun lalu kami usulkan untuk pembangunan rumah produksi kopi dan kakao. Untuk calon pengelola rumah produksi kakao, pengetahuan mereka sudah sangat bagus. Waktu kami lihat di BIMTEK, mereka sudah paham terkait dengan turunan-turunan apa yang dapat dilakukan, terkait dengan proses-proses dan kebutuhan mesinnya seperti apa. Namun yang rumah produksi kopi ini sendiri, karena ternyata tanaman kopi itu merupakan tanaman yang cukup relatif masih baru di Kabupaten Tubitaramanu, namun didorong oleh Pemda setempat agar dapat berkembang lebih besar. Jadi pelaku-pelaku usaha dari kelembagaan-kelembagaan yang kemarin untuk mengembangkan komoditas kopi ini sendiri ternyata pemahamannya masih kurang, sehingga waktu kegiatan BIMTEK kemarin kami melihat oh mereka belum belum paham terkait dengan inovasi-inovasi apa saja yang dapat dilakukan. Bahkan sebatas membedakan antara Arabica dan Robusta, itu masih ada beberapa anggota pengelola kelembagaan yang belum paham perbedaan Arabica dan Robusta itu seperti apa. Padahal eh, kedepannya kan kita pakai itu untuk Arabica, pakai itu untuk Robusta dan sebagainya. Nah, mungkin seperti itu Mbak. Terkait dengan fisiknya kami dengan Pemda, terkait dengan non fisik dengan Ya, kelembagaannya. tadi kalau misalnya tadi disampaikan yang kopi sepertinya belum siap mereka. Nah, apakah itu nanti tetap akan diberikan apa intervensi untuk pengembangan kopi atau hanya coklatnya saja, Mas? Baik, jadi mungkin di awal tahun ini, karena kami juga sementara menyusun juknisnya, Mbak, karena juknisnya kan ada perubahan juga teknis terkait dengan kriteria penerima bantuan. Jadi mungkin di awal tahun ini kita akan melihat seperti apa kembali kesiapan dari masing-masing kabupaten dan masing-masing kelembagaan yang telah diusulkan. Nah, untuk daripada itu sebenarnya ada banyak yang bisa kita cek di awal tahun ini. Mungkin di 2-3 bulan pertama ini kita akan cek sebelum lelang. Karena kami waktu kegiatan BIMTEK itu kami tidak hanya mengajarkan terkait dengan diversifikasi produk, tidak juga hanya mengajarkan terkait dengan kebutuhan mesinnya seperti apa, tapi kami juga mengajarkan bagaimana membuat bisnis plan. Jadi bisnis plan eh, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang itu mereka inginnya seperti apa. Kami belajar dari Kementerian Perindustrian, khususnya dari Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka. Nah, ini juga nanti akan kami cek kembali sebelum kegiatan lelang seperti apa. Sejauh ini kami belum melakukan itu, Mbak Erna, tapi mungkin ke depannya, mungkin dalam kurun waktu bulan Februari, mungkin kami akan melakukan lagi kembali rapat koordinasi terkait dengan hal tersebut. Untuk verifikasi ulang ya, Mas ya? Ya, ya, betul untuk verifikasi ulang karena sejauh ini lokus kami kan masih lokus carryover, Mbak. Jadi masih lokus yang sama persis. Tadi seperti yang kami sampaikan benar meriah hampir kemungkinan besar tidak dapat diberikan bantuan dulu untuk di tahun ini terkait dengan rumah produksi. Jadi kami juga menyiapkan cadangan-cadangan lokus lain, tapi kami juga berkoordinasi dengan pemerintah daerahnya. Dalam hal ini Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Jayapura juga untuk menyiapkan hal-hal yang sama, walaupun mereka mungkin belum mengikuti kegiatan-kegiatan yang sudah diikuti oleh kabupaten-kabupaten lain di tahun 2025. Ya. Baik. Kemudian ini Mas, apa ketika dia tadi kan disampaikan juga ya ada perlu verifikasi juga ke Pemdanya kesiapan lahannya ya untuk clean and clear. Apakah memang harus ya Mas ya untuk rumah produksi ini bangunan baru gitu? Karena ini kayaknya kami melihat
tipikal semua kelembagaan. Saya kurang tahu, nanti mohon kalau misalnya Mbak Intan masih join juga ya. Untuk koperasi transmigrasi itu apakah juga akan membangun bangunan baru gitu sehingga butuh lahan yang clean and clear, karena koperasi Desa Merah Putih kalau tidak salah juga mensyaratkan demikian. Nah ini kami kan melihat juga ya di bawah seperti apa, sedangkan mungkin tidak seluruh wilayah itu lahannya ada gitu ya untuk berbagai macam proyek pemerintah dari pusat. Kemudian juga bisa jadi ada bangunan-bangunan yang milik dari desa ataupun punya kawasan gitu ya yang belum optimal fungsinya. Nah, itu apakah bisa digunakan gitu? Ini juga untuk mengurangi juga besaran anggaran yang dibutuhkan dan juga untuk keberlanjutannya. Kalau semuanya bikin bangunan baru, nanti saya kurang tahu juga ya. Nanti misalnya ini Pak Menteri sudah tidak menjabat lagi gitu ya, jadi Mentrans, apakah ini program ini juga akan masih berlanjut gitu? Sedangkan bangunan itu sudah berdiri gitu, itu kan jadinya kan mangkrak kembali gitu. Nah ini apakah juga sudah dipertimbangkan Mas terkait dengan penggunaan apa bangunan ya? Dan saya juga sebenarnya masih belum eh, paham tadi ya kalau tadi ada koperasi, kemudian ini ada rumah produksi ya. Mungkin nanti Mas Fikri juga bisa menggambarkan kalau rumah produksi yang saya bayangkan tadi dari penjelasan Mas Fikri akan akan membangun bangunan baru, kemudian nanti akan diisi gitu ya peralatan-peralatannya di sana. Nah, apakah itu koperasi juga sama ya nanti ya, koperasi transmigrasinya itu juga perlu membangun bangunan baru yang bisa jadi lokasinya berbeda nih, karena kan proyek yang membawanya itu berbeda ya, PKET dan juga PPUT itu bisa jadi lahannya berbeda. Nah, ini gimana? Apakah sudah ada diskusinya? Baik, mungkin kami menanggapi dulu Mbak Erna terkait dengan bangunan. Jadi betul seperti yang Mbak Erna sampaikan, di tahun 2005 kemarin karena kami masih belum memiliki data dan informasi yang cukup, jadi kami berasumsi bahwa memang semuanya harus membangun bangunan baru. Namun untuk di 2026 ini, karena kami juga sudah beberapa kali mengunjungi calon lokasi dan sebagainya, kami juga sudah melihat beberapa pelaku usaha beserta aset-asetnya. Mungkin yang bisa saya ceritakan mungkin dari kawasan Tubitara Manu karena saya sendiri adalah PIC dari kawasan Tubitara Manu. Jadi kalau dari kawasan Tubitara Manu seperti yang diketahui, mungkin teman-teman PK itu juga nanti bisa menambahkan. Tapi mereka kemarin untuk yang rumah produksi kopi itu sebenarnya sudah memiliki calon lahan sendiri yang merupakan pengembangan dari unit usaha yang sudah ada. Nah, mungkin untuk di 2026 ini, Mbak Erna, mungkin kami tidak akan hanya berfokus ke bangunan baru saja, tapi juga kami juga akan melihat aset-asetnya apakah sudah ada dan dapat dikembangkan sebagai demplot dari rumah produksi yang akan dibangun. Jadi kemarin kami berkomunikasi dengan teman-teman dari Setijen, Bu Katarina dan teman-teman sekalian bahwa nanti harapannya kita tidak hanya membangun baru, mungkin ada opsi lain seperti entah revitalisasi atau mungkin rehabilitasi. Jadi kami perlu lagi melakukan verifikasi lagi kembali, Mbak Erna, seperti yang kami sampaikan sebelumnya. Nah, untuk terkait dengan bangunan ini sendiri juga, sebenarnya dari kami tidak ada kewajiban untuk bangunan baru. Namun berdasarkan petunjuk teknis yang sudah kami susun bersama teman-teman dari Direktorat PMA IPB, itu ada klausul go or no go di dua hal terkait dengan bangunan. Yang pertama adalah bangunannya harus masuk ke dalam kawasan transmigrasi. Jika bangunannya tidak masuk ke kawasan transmigrasi, berarti itu sudah no go, no go project. Yang kedua adalah status lahan dari bangunan tersebut jika sudah existing ya Mbak ya, ataupun yang masih diusulkan juga, itu jika belum clean and clear itu juga no go. Jadi ada dua klausul yang disusun oleh teman-teman IPB itu sendiri yang menjadi acuan di Juknis kami sekarang terkait dengan lahan dan bangunan itu ada dua klausul tersebut. Jadi semisal nanti ada usulan untuk melakukan pengembangan aset yang sudah ada, namun aset tersebut berada di luar kawasan transmigrasi. Nah, mungkin kami juga perlu mencarikan solusinya, Mbak, seperti apa. Jadi, apakah solusinya kami menyediakan bangunan baru? Mungkin itu salah satunya. Karena yang kami lihat,
kawasan transmigrasi ini sendiri kan meskipun sangat luas, tapi pelaku-pelaku usahanya itu eh, mungkin karena sering berurusan dengan pihak di luar kawasan ya Mbak ya. Jadi mungkin pelaku-pelaku usahanya ini banyak memiliki aset yang berada hampir di luar kawasan. Jadi mungkin ada di pinggiran-pinggiran kawasan yang kami perlu verifikasi ulang kembali ya, apakah ini masih masuk kawasan atau tidak. Lalu juga kami harus memverifikasi lagi kembali, tapi ini tugas bersama dengan Pemda terkait dengan status lahannya, apakah sudah terlingkir atau belum. Jadi mungkin untuk bangunan kami bisa merespon seperti itu, tapi untuk kalau kelembagaan, Mbak, mungkin bisa dibantu teman-teman PKIT karena dari kami tidak terlalu paham terkait dengan kelembagaannya, apakah bentuk baru atau revitalisasi. Ya, baik Mas. Eh, ini nanti asetnya aset siapa ya Mas? Rencana serah terima dari pusat ke Pemda, Pemda ke kelompok masyarakat. Iya, itu kan ujungnya ke ada batasan waktu atau bisa langsung diberikan gitu ya untuk asetnya. eh Pengennya kami ada batasan waktu, Mbak. Makanya di tahun ini kami ada usulan untuk membuat NSPK lagi ya, Mbak ya. Salah satunya itu terkait dengan NSPK apa namanya? Bantuan rumah produksi dan peralatannya. Jadi kami ingin membuatkan semacam SOP-nya seperti apa sampai ke serah terimanya. Lalu juga NSPK kami yang satunya terkait dengan Monef. Jadi nanti walaupun sudah diserah terimakan, kami tetap harus melakukan monitoring dan evaluasinya seperti apa. Ya, berarti kan tadi disampaikan bisa jadi bangunan baru ataupun rehabilitasi ya dari bangunan existing ya. Dan kuncinya sebenarnya di pelaku usahanya ya Mas ya. Mungkin syarat ketika mencari pelaku usaha ada ditambahkan juga klausul bahwa pelaku usaha yang memang mempunyai alamat ataupun bangunan yang ada di dalam kawasan ya. Jadi nantinya tidak menjadi alasan juga nanti mereka uh, kita jadi bang apa memberikan bangunan ke mereka gitu. Itu kan jadinya kan soalnya asetnya ke mereka ya, bangunan Iya, betul gratisnya. Mbak. Betul Mbak. Ya mungkin itu kalau kami sih cenderung menggunakan bangunan existing ya, apalagi itu kan swasta ya, ujungnya kelompok masyarakat. Uh, Nantinya itu bangunan kan akan menjadi asetnya mereka ya. Kalau kita terlalu dalam tanda petik baik hati ke mereka itu kan terlalu manja jadinya ya. Kami sangat khawatir moral hazardnya itu loh, karena uh, sebenarnya kan swasta itu akan lebih baik kalau lebih mandiri ya dibandingkan terlalu mendapatkan bantuan dari pemerintah, sehingga akan lebih baik memang dari awal untuk di juknisnya mungkin akan perlu untuk lebih diketatkan kembali dalam pemilihan pelaku usaha. Kemudian diutamakan yang kawasan transmigrasi prioritas nasional ya. Kayak tadi Samar Kilang, memang kan dia potensinya besar, tapi tadi disampaikan juga kan pas ya bencana ya kemarin ya. Sedangkan untuk kopi sendiri mungkin itu kan potensinya ada banyak di kawasan lain ya, khususnya di Sulawesi Barat itu selain untuk di Taramanu kan Mamasa itu kan sudah cukup kuat juga untuk kopinya. Kenapa tidak dialihkan untuk yang di lokasi-lokasi kawasan transmigrasi prioritas yang memang mempunyai potensi yang cukup besar juga tuh. Kemudian untuk rumah produksinya Mas, ketika tadi sudah diberikan ya kepada pelaku usaha untuk dikelola, berarti untuk pengelolanya itu si pelaku usahanya tersebut ya Mas ya? Iya, betul Mbak. Eh, itu pelaku usaha atas nama individu atau harus bentuk badan hukum atau seperti apa? Apakah ada aturannya gitu? Sejauh ini belum ada terkait aturan yang spesifik mengenai kelembagaan yang akan mengelola. Tapi yang pasti bukan atas nama individu, Mbak. Jadi nanti atas nama kelembagaan. Kemarin di draft Juknis itu kami mendorong kelembagaan yang berbadan hukum. Nah, jadi mungkin ada beberapa calon kelembagaan yang mungkin karena bentuknya masih poktan ya, masih berupa kelompok tani, itu belum memiliki status badan hukum. Ini hitungan untuk lembaga yang bentuknya sudah BUMDes atau koperasi. Tapi yang teman-teman kita yang masih Poktan ini berarti perlu ada PR lebih lanjut terkait dengan statusnya. Sebenarnya kan ini juga kembali lagi ke tujuan utamanya ya Mas ya. Kalau yang saya tangkap kan tadi dari paparannya Mas Fikri kan untuk
mendorong hilirisasi ya, hilirisasi produk unggulannya. Dan yang kami tangkap ini kan cikal bakal untuk KETT-nya sendiri ya. KETT kan lebih advance lagi ya Mas ya, bukan hanya kalau dari dulu kan kawasan transmigrasi memang skala ekonominya kan kecil-kecil ya, pengolahan komoditas unggulan dalam skala kecil dan lain-lain. Nah, tapi kami lebih mendorong agar peran dari Direktorat PPUT ini juga lebih besar itu. Jadi pemilihan pelaku usaha dan juga lokasi maupun komoditas unggulannya itu memang benar-benar yang dukungannya ke hilirisasi yang lebih advance itu, bukan hanya kayak tadi ya, kalau Gapoktan kan uh, dia masih skalanya kecil ya budidaya atau apalagi dia kelompok ya kelompok kecil uh, ya mungkin dia usahanya kalaupun dia gapoktan peternakan berarti kan pengelolaan dari sapinya ataupun juga lebih ke saya kurang tahu juga ya mungkin ada pemotongan hewan dari skala kecil ya. Nah uh, mungkin untuk jenisnya sendiri mas jadi untuk uh, pemilihan pelaku usaha maupun yang akan dikembangkan itu lebih di dalam tanda petik dinaikkan kembali ya lebih ditingkatkan gitu sehingga tujuan utama untuk hilirisasinya juga akan lebih terlihat gitu dibandingkan hanya memberikan ke lembaga yang kecil-kecil itu. Ya, Iya. baik Mbak. Memang terkait dengan kelembagaan, sebenarnya kami sedikit kesulitan karena pilihan di kawasan transmigrasi itu sendiri sebenarnya tidak banyak, Mbak. Pelaku-pelaku usahanya itu tidak banyak. Juga memang mindsetnya itu masih mindset petani atau nelayan, jadi belum mindset pengusaha. Jadi ketika kita kemarin menginisiasi, kalau misalnya kita kasih mesin dengan kapasitas segini-segini, mereka pusing sendiri, Mbak. Makanya kami nanti akan melakukan verifikasi lagi, validasi lagi, utamanya terkait dengan bisnis plan-nya. Jadi mereka mau seperti apa, karena kalau tidak datang dari diri mereka, kami juga akan kesulitan ke depannya, Mbak. Iya, nah itu sih Mas, karena kalau kecil-kecil ya itu susah juga mendampinginya kan Mas Fikrinya jadinya. Karena mereka juga belum concern, bisnis plan juga belum concern gitu. Justru malahan dengan adanya, kalau misalnya memang akan dilanjutkan yang rumah produksi ini, eh, sasaran utamanya menurut kami yang tadi, yang pelaku usaha yang kata Mas tadi kan sangat terbatas ya, yang itu yang harusnya menjadi PR ya untuk ditemukan sehingga bisa di kembangkan lagi atau tingkatkan lagi skala usahanya untuk dibantu. Sedangkan kalau untuk yang uh, apa masih kecil-kecil skala ekonominya itu kan masih bisa didekati dengan pendekatan yang lainnya. Misalnya tadi kan dari PKIT juga ada pelatihan-pelatihan, kemudian juga nanti mungkin ada promosi pelatihan, pemberdayaan masyarakat itu juga ada. Nah, uh, justru kami sangat berharap dari PP dari Hilis. Nah, ini rumah produksi yang dikelola oleh PPUT itu harapannya bisa langsung connect ke investor nantinya, Mas. Ini yang konsepnya mungkin perlu untuk ditajamkan kembali ya, Mas ya, sehingga akan lebih optimal lagi untuk hilirisasinya. Baik, Mbak Erna, menjadi catatan untuk kami. Hmm. Nah, mungkin untuk yang 2026 sendiri, Mas, kalau tadi kan kami melihat juga untuk lokus-lokusnya itu masih banyak. Ada beberapa yang kawasan transmigrasi prioritas kementerian ya. Uh, Kami cenderung untuk karena ini kan juga tidak terlalu banyak ya untuk intervensinya ya dari Direktorat PPUT untuk lokusnya sehingga kami harapkan sih di lokus-lokus yang prioritas nasional terlebih dahulu. Jika memang ada untuk lokus-lokus prioritas kementerian maka memang yang apa ya urgent yang memang dia butuh sedikit intervensi untuk bisa langsung dikembangkan gitu. Misalnya tadi Samar Kilang kalau memang benar dia sudah cukup advance ya kalau kami tangkap dari beberapa paparan hasil kajian kan memang Samar Kilang sudah cukup bagus ya untuk kopinya, kopi gayo dan lain-lain itu bisa. Tapi untuk yang daerah-daerah lainnya mohon untuk dicek kembali terutama yang prioritas kementerian apakah memang sudah cukup bagus lokasinya sehingga perlu untuk hilirisasi dari PPUT ataukah uh, apa masih kurang ya sehingga pendampingannya pun akan cukup lama gitu. Kami harapkan sih dari PPUT akan lebih selektif lagi ya untuk melihat lokasinya itu. Baik, Mbak Erna, nanti kami catat dan kami review kembali yang mana prioritas nasional dan yang mana prioritas kementerian.
Iya, dan mengacu ke hasil TEP tadi ya Mas ya, tadi kan sudah disampaikan juga ya Ya, dari Mas Fitri dan juga. kami Wah, proses mempelajari laporan TP cukup iya, banyak. Satu laporan sayang sih bisa Mas. ratusan halaman. Iya, itu akan lebih bagus juga kalau sudah ada identifikasi nama lembaganya ya Mas ya di situ, terutama lokasi-lokasi itu. Sama tadi Mas diusulkan kan dipecah ya untuk RO-nya ya, yang mesin dan bangunan. Ya, betul Mbak. Untuk 2025 kan itu posisinya digabung. 2026 RO-nya apakah itu masih digabung untuk yang existing? Kami sudah pecah untuk yang 2026, Oh, termasuk 2026 sudah 2000. pecah ya. Ya, jadi untuk yang mesin dan peralatan itu kami masukkan di ROBEH. Lalu yang untuk bangunan, fisik bangunan itu masuk di ROCHI. Oke, jadi memang posisinya di 2026 sudah pecah ya Mas ya? Sudah Uh, pecah. karena ini nanti takutnya kalau masih gabung berarti kan masuknya ke inisiatif baru Mbak Katrina. Tapi kalau misalnya sudah pecah berarti sudah sesuai. Uh, Mas, tadi agak lupa. Setelah tadi ya ada dibangun rumah produksi, kemudian berarti diberikan mesin-mesin ya di sana ya, sesuai dengan komoditas unggulannya ya. Iya, betul Mbak Erna. Jadi mungkin Hmm. sedikit menceritakan kalau terkait mesin. Sebenarnya kami eh, selalu menanyakan kembali ke calon kelembagaannya kebutuhan mesinnya seperti apa. Nah, mungkin seperti yang kami ceritakan juga tadi sebelumnya, ada kelembagaan yang memang cukup antusias karena memang mereka sudah tahu mau ngapain, butuh mesin apa dengan kapasitas berapa, itu sangat membantu kami. Namun memang ada beberapa kelembagaan yang mungkin masih cukup awam dengan mesin-mesin yang eh, ada, pilihan yang ada. Jadi memang mereka butuh pendampingan yang lebih teknis. Maka daripada itu juga sebenarnya kami di tahun kemarin kami meng-hire beberapa tenaga ahli untuk membantu kami eh, menjadi satu paham dengan kelembagaannya. Kalau misalnya kebutuhan mereka seperti apa, mesinnya seperti apa, jadi prosesnya seperti apa, nanti outputnya apa, mau jadi produknya apa, itu kami dibantu, difasilitasi oleh tenaga ahli untuk komunikasi dengan kelembagaan dan juga dengan vendor yang kami jadikan best practice saat itu. Jadi kami sudah mencoba memetakan kebutuhan mesinnya untuk yang 2026 ini. Semoga tidak ada perubahan lagi terkait dengan mesin-mesinnya karena memang mesin-mesinnya sendiri itu cukup spesifik per komoditas sangat beda. Mesinnya antara komoditas satu dan komoditas lain pun ada komoditas yang sama seperti tadi kami melihat ada di kawasan transmigrasi Barelang dengan kawasan transmigrasi Pulau Morotai itu sama-sama perikanan tangkap tapi memiliki kebutuhan mesin yang berbeda juga Mbak Erna karena dari kelembagaannya sendiri yang satunya ingin frozen yang satunya ingin asap jadi itu juga membutuhkan mesin yang berbeda itu sudah kami coba komunikasikan baik dengan kelembagaan, dengan vendor, dan juga kami coba validasi di tenaga ahlinya apakah sudah sesuai atau belum. Berarti kan untuk lembaganya tadi kan dari Direktorat PKET, kemudian masuk ke PPUT itu diberikan pendampingan untuk rumah produksi dan juga mesinnya gitu ya Mas ya. Iya, Lalu betul, Mbak. setelah mereka mendapatkan rumah produksi dan mesin, mereka mengolah selanjutnya seperti apa Mas? Tentu saja perlu dilakukan pemasaran, Mbak. Promosi dan pemasaran terkait dengan ini sebenarnya ini merupakan ranah dari teman-teman Direktorat P3UT. Tapi kemarin ada satu hal yang kami bincangkan dengan teman-teman P3UT terkait dengan sertifikasi, Mbak. Jadi kan eh, produk terkait pangan itu tidak dapat diedarkan jika tidak memiliki izin edar. Mungkin dalam hal ini kalau terkait makanan, kalau lokal MD dan PIRT untuk skala regional maupun nasional mungkin dari BPOM. Nah ini kemarin kami sempat komunikasikan dengan teman-teman P3UT. Di awal kami menganggap terkait dengan sertifikasi ini merupakan nilai tambah dalam bentuk promosi dan pemasaran. Ya, jadi kalau misalnya produk memiliki sertifikasi, maka secara nilai untuk dipromosikan dan dipasarkan itu akan lebih tinggi. Tapi setelah kami pelajari, kami bertemu dengan BPOM, dan kami juga komunikasi internal, sepertinya memang lebih cocok di kami terkait dengan sertifikasi izin edar ini karena proses untuk penyusunan izin edar ini sendiri itu dimulai dari kami, dari PPUT, bahkan dari pemilihan lahan untuk apa istilahnya ya? Diksi. Ada penilaian Ya, ya Mas Fikri.
Mas Fikri? Ya, Iya, Mas Fikri, apakah masih bergabung, Mas Fikri? ya, mohon maaf Ya, Mbak, sepertinya gangguan sinyal. ya, Tadi sampai jangan. mana ya? Iya, untuk sertifikasi akan didorong tetap di PPUT ya, karena termasuk untuk dilihat dari proses produksinya ya. Ya betul, karena ternyata penilaian dari BPOM itu sendiri dimulai bahkan dari mulai pemilihan lokus rumah produksinya, Mbak. Jadi ada penilaian mungkin terkait apakah ada potensi banjir dalam aksesibilitasnya, lalu keasaman dari air dan sebagainya. Jadi setelah kami diskusikan, maka daripada itu di 2026 dan di 2027 terkait dengan sertifikasi izin edar mungkin di tempat kami. Tapi untuk selanjutnya promosi dan pemasarannya itu ada di tempat Direktorat P3UT, Mbak. Oke, baik. Terkait sertifikasi, Mas, kami sepakat ya tetap diperlukan untuk ke sertifikasi. Tetapi kami cenderung karena ini hilirisasi ya, jangan dibatasi juga hanya terkait dengan sertifikasi izin edar, apalagi yang hanya BPOM ya, karena tentunya termasuk juga halal dan lain-lain. Tapi untuk apalagi yang barelang, kemudian lokasi-lokasi yang memang uh, sudah lebih di pasarnya itu perlu dicek juga sertifikasi-sertifikasi internasional misalnya terkait dengan sustainability produknya dan lain-lain itu yang perlu untuk digali yang perlu pendampingan dan biasanya agak cukup mahal ya untuk sertifikasi tersebut. Ya, Kemudian Mbak. ya, Mungkin sedikit menanggapi Mbak terkait dengan sertifikasi ini. Memang kalau dari BPOM, sertifikasi paling tinggi adalah sertifikasi HCCAP kalau tidak salah namanya. Namun sertifikasi ini memiliki satu prasyarat yang menurut kami perlu effort lebih dari transmigrasi sendiri karena eh, manajer operasionalnya itu perlu memiliki sertifikat yang dikelola oleh BPOM itu dan ternyata untuk mendapatkan sertifikat itu perlu sekolah selama setahun Mbak minimal. Ya, jadi ini kami sementara mencari solusinya seperti apa. Apakah nanti akan kami masukkan ke programnya beasiswa Patriot atau Transpatriot atau seperti apa? Kami masih mencoba menjajaki semua kemungkinannya, Mbak Irna. ya, dan ini mungkin itu ya Mas ya, sebenarnya ke mindset sih Mas bahwa apa ya, si rumah produksi itu bukan menjadi milik Kementrans saja gitu, tapi ini lebih ke apa ya, untuk si lembaganya sendiri atau pelaku usahanya, sehingga jangan sampai nanti pelaku usaha akan lebih cenderung dalam tanda petik manja gitu ya, apa-apa minta ke Kementrans untuk fasilitasi pendampingan dan lain-lain, tetapi mereka juga perlu untuk berusaha sendiri gitu apa yang dibutuhkan untuk mengembangkan usahanya gitu, jangan jadi Kementrasnya juga sikapnya dari awal bukan yang ini bukan perusahaannya Kementrans itu. Jadi semuanya disuapin gitu ke pelaku usahanya, tetapi dipilih juga atau bisa juga dibuatkan pedoman dari awal gitu ya, mana-mana saja yang akan dilakukan pendampingan oleh Kementrans yang memang signifikan, terus mana saja yang memang menjadi domainnya dari pelaku usahanya sendiri untuk pengembangan usahanya gitu. Dan ini juga untuk melihat bagaimana komitmen dari pelaku usahanya karena kami lihat sih banyak sekali bantuan-bantuan dari pemerintah itu jatuhnya pelaku usahanya tidak berkembang karena secara mentalnya mereka sudah agak manja gitu. Itu mas mungkin yang perlu dicek kembali juga ya. Ya, Mbak, mungkin menanggapi lagi, Mbak. Betul, kami memahami terkait dengan kolaborasi ini juga sebenarnya sudah menjadi arahan dari pimpinan kami. Jadi minggu lalu kami sudah mencoba menginisiasi untuk menyusun MOU dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi nanti akan ada action plan yang jelas terkait dengan pengembangan SDM-nya nanti seperti apa, siapa yang melakukan apa dalam bentuk action plan dengan Kementerian Kelautan Perikanan dan Kementerian Transmigrasi, mungkin khusus untuk di Barelang dan Morotai sendiri dulu, Mbak Erna ya, terkait dengan pembangunan rumah produksi dan pengembangan SDM-nya. Jadi nanti harapannya teman-teman kelembagaan itu tidak hanya selalu betul yang Mbak Erna sampaikan, tidak hanya selalu bertanya kepada kami, tapi juga bertanya kepada stakeholder-stakeholder yang memang
memiliki di wilayah tersebut. Mungkin kalau dalam hal perikanan mungkin ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tapi betul kolaborasi itu sendiri sudah didorong, Mbak Erna. Mungkin kami sekarang juga sedang melakukan penjajakan-penjajakan juga dengan beberapa perguruan tinggi terkait dengan pendampingan nanti seperti apa. Jadi harapannya memang tidak hanya kami sendiri, bahkan di internal PMT harapannya kami juga dibantu seperti yang Mbak Erna sampaikan, walaupun kami inti proses dari PMT, tapi kami selalu diawali dengan perencanaan dan kelembagaan dan diakhiri dengan promosi dan pemasaran. Jadi mungkin mohon bantuannya juga untuk teman-teman yang lain. Ya, makasih Mas. Untuk promosi pemasarannya sendiri masuk di tahun yang sama atau beda timeline ya Mas ya? Misalnya tadi kan rumah produksi di tahun ini gitu ya untuk pembangunannya, kemudian promosi pemasarannya apakah sudah mulai masuk di tahun ini juga atau seperti apa dengan pelaku usaha yang sama? Eh, Terkait hal itu saya nggak bisa jawab banyak, Mbak. Mungkin nanti dibantu sama teman-teman P3UT. Namun kemarin di Hmm. 2025 dan juga di 2026 dan 2027 ini, kami ketika melakukan pemilihan lokus itu, semua direktorat pasti selalu berkomunikasi terkait dengan lokus mana yang akan intervensi. Jadi sepertinya mungkin sudah, tapi saya kurang paham apakah semua lokus yang kami telah dibantu oleh teman-teman P3UT atau seperti apa. Oke, baik. Terima kasih Mas. Nanti kami cek ya P3UT. Baik, Mas Rafif ada tambahan? Silakan. Ya, baik, terima kasih Mbak. Izin Mas Fikri, ini kita ketemu lagi Mas. Ini sebenarnya ada catatan kami Mas, sedikit saja ya, karena ini sudah lewat jam 12. Pertama terkait dengan evaluasi 2025, ini kami tidak bosan-bosannya ya mengingatkan untuk update data di sistem Imonef, karena masih ada perbedaan nih antara matriks dan juga sistem Imonef untuk capaian fisik dan anggarannya. Kemudian ini di tahun 2025 ini kami cek ada Alpha 003 ya, di mana salah satu output kegiatan ini itu ada NSPK Bantuan Instalasi Energi Terbarukan. Nah, ini kami perlu penjelasan lebih lanjut apakah NSPK ini disusun sebagai dasar untuk rencana pemberian bantuan instalasi energi terbarukan di kawasan transmigrasi. Jika demikian, maka kami perlu konfirmasi bentuk bantuan yang dimaksud itu seperti apa dan juga rencana pemberian bantuannya itu kapan, apakah sudah dilaksanakan atau belum. Kemudian satu lagi CAI 001 penyediaan prasarana dan sarana hilirisasi produk unggulan transmigrasi. Ini di Renja RKA targetnya 31 unit, tapi di matriks dicantumkan 14 unit. Kemudian realisasinya 14. Nah, sedangkan di sini kalau dicek ya rinciannya bahwa untuk realisasi CAI 001 ini terkait dengan bantuan kapal itu adalah 16 unit. Namun realisasinya 14 nih, ini nanti kami mohon konfirmasinya Mas Fikri. Yang betul 16 atau 14. Kemudian untuk rencana 2026 dan 2027 ini menyambung ini pembahasan teknisnya Mas tadi kan substansinya terkait rumah produksi itu sudah dengan Mbak Yana ini secara teknis kalau kami cek kembali di sini kan ada dua RO yang saling terkait ya untuk rumah produksi. Yang pertama BEH 001 pemberian bantuan pengembangan produk unggulan kawasan transmigrasi ini terkait dengan bantuan peralatannya. Kemudian CAI 001 pemberian bantuan prasarana dan sarana pengembangan produk unggulan kawasan transmigrasi. Ini kalau dibaca sebetulnya uh, sedikit mirip ya karena sama-sama menggunakan pemberian bantuan. Ini kami cek tadi di SEB KRO RO di mana sebetulnya BEH ini itu ditujukan untuk bantuan kelompok masyarakat dengan satuannya itu kelompok masyarakat bukan paket. Di sini kalau matriks itu masih paket. Nah, ini sedangkan ini ada juga BEI, ini merujuk pada bantuan lembaga dengan satuan lembaga. Ini kalau yang disampaikan oleh Mas Fikri tadi, ini uh, kami menangkapnya ya bahwa unit pengelola dari bantuan peralatan ini nantinya adalah lembaga yang akan mengelola rumah produksi. Mungkin KRO-nya lebih tepat menggunakan KRO BEI dengan satuan lembaga. Namun ini nanti kami mohon konfirmasinya juga dan juga arahan dari Mbak Erna dan juga Mas Anto. Kemudian terkait dengan CAI 001, ini kode KRO CAI ini kan merujuk pada sarana pengembangan kawasan, sehingga nomenklaturnya mungkin lebih tepat tanpa ada pemberian bantuan, karena bantuan itu sudah melekat di KRO BEH dan juga BEI, sehingga CAI ini kami usulkan untuk langsung saja jadi prasarana dan sarana pengembangan produk unggulan kawasan transmigrasi. Jadi dihapus pemberian bantuannya.
Mungkin demikian, Mbak Yana. Baik, mungkin langsung saya tanggapi ya Mas Rafif ya. Ya, Eh, silakan, Mas. Mungkin yang pertama terkait dengan NSPK instalasi energi baru terbarukan. Memang betul karena pada tahun kemarin kami mengusulkan terkait dengan rumah produksi dengan kebutuhan mesinnya. Setelah kami hitung-hitung ternyata kebutuhan listrik itu cukup besar. Jadi Pak Direktur kami mengambil inisiasi bahwa kita perlu ada alternatif terkait dengan listrik untuk calon-calon di kawasan transmigrasi yang akan mendapatkan rumah produksi. Kami lihat memang dari semua lokus yang kami usulkan di tahun lalu yang jadi carryover di tahun ini, itu memang ada beberapa yang sudah dialiri listrik PLN. Namun ada juga beberapa yang belum cukup kuat listriknya. Mungkin sebagai contoh di Melolo di Sumba Timur itu listriknya itu belum cukup kuat, bahkan untuk konsumsi rumah tangga itu belum belum 24 jam. Jadi kita bisa bayangkan jika kita membangun rumah produksi itu sendiri yang membutuhkan listrik yang mungkin lebih besar daripada RTJK, bisa kita bayangkan kebutuhan listriknya mungkin akan diserap semua sama rumah produksi kalau misalnya ada aliran listrik dari PLN. Nah, maka daripada itu kami menyusun NSPK instalasi energi baru terbarukan itu sebagai upaya kami untuk menyediakan alternatif terkait dengan listrik di kawasan transmigrasi yang akan mendapatkan rumah produksi. Nah, nanti mungkin eh, NSPK ini bentuknya juknis saat ini, Mas. Nanti mungkin untuk outputnya itu sendiri eh, bentuknya itu adalah PLTS hybrid. Jadi PLTS hybrid ini nanti akan menggunakan daya surya dan angin Bayu. Jadi ketika nanti di daerahnya musim hujan, kita harapkan anginnya masih cukup kuat sehingga masih dapat beroperasi pembangkit listriknya. Nah, mungkin itu untuk terkait dengan energi baru terbarukan. Lalu yang kedua tadi terkait dengan ROCAI, kenapa ada 31 ya? Jadi begini Mas, mungkin ini juga ada sedikit kebingungan di kami di tahun lalu. Jadi di tahun lalu itu kami memasukkan satunya itu ada Dukman di dalam Mas Rafif. Jadi ada kegiatan Dukman ketatausahaan untuk direktorat itu kami titipkan di ROCAI di 052C kalau tidak salah CAI 001052C. Nah, sementara rencana kami kan di awal adalah 14 unit maaf 12 unit rumah produksi, 2 unit integrated farming, berarti jadi 14, ditambah kapal nelayan 5JT 16, berarti jadi 30, ditambah satu Dukman itu. Makanya kami menyampaikan 31 targetnya, sementara yang tercapai 16 karena eh, mohon maaf harusnya yang tercapai 17 karena 16 unit kapal nelayan 5JT itu berhasil direalisasikan oleh Satker Batam, lalu satu Dukman dari kami. Yang tidak berhasil direalisasikan dan dikembalikan ke BA Bun itu adalah 14 unit yang terdiri dari 12 unit rumah produksi dan 2 unit integrated farming. Mungkin itu penjelasan terkait dengan realisasi CAI di 2025. Lalu untuk di 2026 dan 2027 terkait dengan pemilihan RO, CAI, dan BEH, betul memang kami masih meraba untuk khususnya yang BEH itu sendiri seperti apa. Secara konsep memang untuk yang bantuan itu kami harapkan nanti dapat diberikan ke baik itu lembaga maupun kelompok masyarakat, tapi bukan ke Pemda, bukan ke pemerintah daerah. Nah, maka daripada itu, waktu itu yang kami pahami, RO yang sesuai dengan yang konsep yang kami miliki saat itu adalah BEH. Waktu itu BEH apa BEG waktu itu masih BEG. Ternyata waktu kami mendapatkan daftar RO terbaru, BEG sudah tidak ada dan berubah menjadi BEH. Tapi jika memang perlu disesuaikan, nanti akan kami sesuaikan apakah menggunakan BI atau menggunakan BEH. Dan juga kami sesuaikan juga untuk satuannya dari paket menjadi entah lembaga atau kelompok masyarakat. Untuk yang CAI juga nanti akan kami sesuaikan, Mas. Memang kami menekankan ada kalimat pemberian bantuan itu sesuai dengan arahan pimpinan, karena arahan pimpinan adalah untuk nomenklatur RO KRO beserta komponen dan subkomponennya itu tidak boleh
yang tidak menggambarkan output dan outcome. Jadi makanya kami memberikan kalimat pemberian bantuan karena output dan outcome-nya itu adalah berupa bantuan, entah itu untuk yang BEH itu peralatan dan mesin, dan untuk yang CAI itu berupa prasarana dan sarana dalam bentuk bangunan fisik. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan kenapa ada kata pemberian bantuan, Mas Rafif. Mungkin apakah masih ada yang belum terjawab, Mas Rafif? Ya, ini cukup Mas sepertinya. Mungkin kita minta arahan Mbak Ena dan Mas Anto ya Mas ya. Karena kalau CAI ini itu menggunakan pemberian bantuan sebetulnya di SEB KRO RO itu sebetulnya sudah ada ketentuannya sendiri. Untuk CAI itu dia langsung disebutkan saja apa sarana prasarana yang akan dikembangkan atau yang akan dibangun seperti itu. Jadi tidak ada menggunakan kata-kata apa ya, aktif ya pemberian seperti itu Mas. Jadi dan juga yang BEI itu sebetulnya langsung saja bantuan apa gitu, tidak ada kata-kata pemberian. Tapi ini kami mohon arahan juga dari Mbak Erna dan Mas Santo. Ya, makasih Mas Rafif, Mas Fikri. Kalau dari saya sendiri sih memang untuk penulisan nomenklatur ya, ini lebih ke nomenklaturnya ya Mas Rafif ya. Untuk RO-nya itu disesuaikan dengan kaidah saja, nanti dikembalikan sesuai kaidah, berarti untuk di 2027 ya, untuk penyesuaiannya. Tapi untuk kode RO-nya berarti tetap masih bisa sama atau gimana Mas Rafif? Kalau kode KRO ini Mbak tadi yang BEH ya, BEH ini sepertinya lebih tepatnya lebih bentar saya tadi lebih Ya, tepatnya BEI Mbak. Karena BEI ini bantuan lembaga dan di sini disebutkan kalau BEI bantuan lembaga meliputi bantuan uang tunai, barang dan jasa diberikan oleh pemerintah kepada lembaga formal maupun lembaga non formal, termasuk tidak terbatas pada lembaga pemerintah, lebih luas lagi cakupan tujuannya dibandingkan tadi yang kelompok masyarakat. Jadi sepertinya lebih tepatnya BEI ya, bukan BEH. ya. Makasih. Berarti kan ini kan perlu perapian kode KRO serta tadi yang nomenklatur RO-nya. Untuk kode KRO RO-nya sendiri tetap mengacu ke SEB yang terbaru. Bisa jadi mungkin juga tidak hanya di Direktorat PPUT ya, bisa jadi untuk yang direktorat lain juga dengan adanya SEB yang baru itu ada yang perlu penyesuaian di KRO-nya, mohon untuk dapat dicek, mohon dibantu dari Mas Santo maupun Mbak Katarina ya. Nanti untuk dapat dicek kembali untuk kode-kode KRO dan juga tadi nomenklatur RO-nya. Kemudian juga mohon bantuan Mas Rafif juga jika ada penyesuaian KRO RO tersebut, apakah ini nanti akan berpengaruh ke inisiatif baru ya? Uh, karena kan KRO RO-nya akan berbeda gitu. Nanti mohon untuk dicek ke AAPPD-nya. Gitu. Baik Mbak, Ya, ada lagi Mas Rafif? sepertinya cukup Mbak. Mungkin saya izin Silakan. bertanya ke Viv, Mbak Ya, Erna. silakan Mas. Ya, kalau melihat kronologi kami, kenapa kami memilih BEH? Saat itu BEH belum belum ada BEG, lalu jadi BEG. Jadi kan kalau tidak salah BI itu kan untuk lembaga, lalu BEG itu untuk kelompok masyarakat. Nah, kalau dari konsep yang kami tangkap kan kelembagaan ini nanti berbentuk kelompok masyarakat ya. Apakah bentuknya kelompok masyarakat atau lembaga ya? Cuman yang kami tangkap kemarin, kami sempat diskusi juga sama teman-teman Kementerian Keuangan. Jadi lembaga di sini itu dia terkunci di tiga, kalau nggak salah, untuk jenis bantuan sarana dan prasarana, Mas Rafif. Jadi untuk lembaga itu adalah lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, dan lembaga kesehatan. Nah, ini yang kami kemarin lama diskusi dengan bagian hukum, karena dari tiga jenis kelembagaan yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan tersebut, penerima bantuannya, itu tidak ada yang cocok dengan kami. Bentuk kelembagaan kami kan ada yang bentuknya bahkan masih belum berbadan hukum dan sebagainya. Sementara lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, dan lembaga kesehatan itu sendiri kan secara apa sudah sangat spesifik secara bentuk kelembagaan. Nah, mungkin ini mohon arahannya apakah kami tetap dapat menggunakan ROBEG yang menyasar ke kelompok masyarakat atau memang perlu dirubah menjadi
KRO BI yang menyasar ke kelembagaan. Terkait dengan BEI ini, Mas, kalau di SEB KRO ya, di sini sekarang saya belum baca kalau yang SEB KRO yang sebelumnya, tapi kalau yang di terbaru ini di sini disebutkan bahwa lembaganya ini lembaga formal maupun lembaga non formal termasuk, namun tidak terbatas pada lembaga pemerintah, badan usaha, UMKM, pelaku usaha, industri, koperasi, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, dan lembaga swadaya masyarakat. Ini itu yang tercantum di SEB KRO RO yang terbaru. Nah, ini juga mohon dikoreksi juga ya, kalau tidak salah kan kalau lembaga ada dasar hukumnya, tapi jika memang apa ya, untuk sasaran atau penerima manfaat rumah produksi itu sebetulnya tidak semuanya ada dasar hukumnya, mungkin memang lebih baik di BEH ya, di bantuan kelompok masyarakat yang satuannya kelompok masyarakat. Ya, baik Mas Rafif, terima kasih pencerahannya. Mungkin nanti kami coba komunikasi lebih lanjut juga dengan teman-teman PKIT terkait dengan ini bentuk kelembagaannya. Ya. Namun Mas, tadi catatan kami satu lagi untuk yang penyesuaian nomenklatur CAI ya Mas ya, agar tidak ada pemberian bantuan, jadi tidak apa ya, tidak ambigu ya, tidak membingungkan, karena CAI ini lebih kepada prasarana sarana seperti itu. Karena Ya, bantuan itu baik melekat Mas. di BEH, BEI seperti itu. Ya, baik Mas. Nanti kami sesuaikan lagi kembalikan ke kaidahnya. Siap, terima kasih Mas. Terima kasih Mas Rafif. Ya, terima kasih Mas Rafif, Mas Fikri. Mbak Katarina, kalau di direktorat ini, PPUT yang disetujui Pak Menteri kegiatannya apa ya Mbak? Sesuai yang diberikan ini kalau untuk direktorat PPUT itu kan memang ada tiga lokus prioritas yang menjadi fokus utama Pak Menteri ya, ada di Magelang, Salor, dan juga Kementerian. Untuk yang di tempat teman-teman PPUT ini kemarin yang kami terima infonya untuk disetujui adalah pengadaan rumah produksi dari kemudian pemberian bantuan kontrak dan persiapan pengendaliannya. Mbak, ya, Mbak Katarina, maaf, suaranya kurang clear. Tadi berarti pengadaan rumah produksi, kemudian Pengadaan rumah produksi, kemudian pemberian bantuan alat, ya, satu lagi terkait persiapan dan pengendalian infrastruktur. kesiapan dan pengendalian. Infrastruktur dan pengadaan peralatan produk unggulan. Ya, Mbak Katrina atau Mas Santo ada tambahan? Ya, Mbak Era, izin Mbak. Ya, siap, Mas. Mas Fikri, eh, mohon info yang terkait rumah produksi di Rempang sama di Salor itu apa ya komoditasnya, Mas? Sama apakah itu studi kelayakan yang diperlukan itu sudah ada ya, Mas? Mungkin itu dulu. Ya, ya Pak Anto. Jadi terkait dengan dokumen studi kelayakan untuk semua lokus sebenarnya sudah ada. Jadi dari 11 lokasi yang kami usulkan itu semua sudah disusun dokumen studi kelayakannya. Untuk kawasan transmigrasi Barelang sendiri komoditasnya adalah perikanan tangkap. Ini sejalan juga dengan pemberian bantuan kapal nelayan 5GT yang sudah kita lakukan di tahun kemarin. Lalu untuk di kawasan transmigrasi Salor itu rencananya adalah komoditas sagu yang akan dikembangkan. Nah, kemarin di pertengahan Desember kemarin, kami melakukan konsolidasi dengan Pemkab Merauke terkait dengan sagu ini. Mereka masih juga mengusulkan sagu, namun ada perubahan lokasi karena lokasi yang terbaru dari Pemkab Merauke itu
sumber tanaman sagunya jauh lebih banyak ketimbang dengan lokasi awal yang diusulkan oleh Pemkab Merauke. Kami juga sementara mempelajari laporan tim ekspedisi Patriot karena untuk Merauke memang sebenarnya ada sangat banyak usulan pengembangan komoditas dari tim ekspedisi Patriot sampai 4 laporan kalau tidak salah baca. Tapi ada salah satu laporan yang menyampaikan terkait dengan potensi sagu dan kami sedang pelajari. Sejauh yang kami pelajari saat ini cukup menjanjikan juga. Itu juga tercermin dari dokumen studi kelayakan yang sudah disusun oleh teman-teman Direktorat Rentek. Jadi mungkin itu pantau. Ya baik Mas. Itu nanti produk akhirnya apa ya Mas? Yang sagu maupun yang ikan tadi. Eh, Kalau untuk perikanan tangkap di Barelang, Pak, rencananya cuma sampai ke tahap middle product. Middle ini dalam artian masih frozen. Jadi harapannya itu eh, teman-teman di Barelang ini menjadi supplier untuk fresh product baik ke Singapura maupun ke Malaysia. Lalu untuk yang di Merauke sendiri rencananya sagu ini akan diolah menjadi olahan pangan. Yang pertama itu adalah beras sagu, yang kedua adalah mie sagu. Mungkin Pak Direktur kami sudah cukup sering Oh iya, mempromosikan produk-produk tersebut. iya Mas. Ya Mas. Saya cuma yang Merauke itu Mas dipastikan tuh terkait sagunya itu ketersediaan bahan baku ya. Nanti mohon dicek kembali terkait rekomendasi-rekomendasi dari TEP ya Mas ya. Yang bahan bakunya itu yang banyak di daerah mana gitu. Mungkin itu Mas Fikri. Baik Pak Anto, kami catat Pak. Terima kasih Pak. Ya, makasih Mas Santo, Mas Fikri, Mbak Katrina. Iya Mbak, izin sebenarnya terkait terus ya tadi yang sudah dipaparkan isi tadi kan ada sekitar 11 ya kalau bagian dari over demo. Tapi ini verifikasi dan dari pilihannya sejauh ini yang baru disetujui dan barel sama dan ini juga terkait dengan saluran di konten yang kami usulkan itu kan sekitar Pak, kurang jelas ya? Ya, maaf kurang jelas. Apakah sudah terdengar jelas Mbak? Iya, better sih. Oh ya, baik, saya ulang. Jadi terkait rumah produksi yang merupakan carry over dari prima ini, tadi kan Mas Fikri sampaikan ada siklus yang menjadi tujuan bangun rumah produksi. Namun sampai sejauh ini informasi yang kami terima dari arahan pimpinan ini baru ada 2 lokasi yang disetujui yaitu Barelang dan Salor. Nah, berkaitan juga dengan satu di KDP yang kami susun, kan kurang lebih ada tulis dengan Sabda. Itu juga nanti mungkin kami masih menunggu arahan pimpinan Pak Edwa dan Mas Kamro. Bagaimana sih apakah itu masih bisa kampus Pak atau kami masih bisa kegiatan kami masuk industri kan? Atau memang bekerja di tanah yang sudah saja. Ya, makasih Mbak. Berarti dari tadi yang kegiatan pengadaan rumah produksi yang disetujui itu hanya 2 lokasi dulu ya Mbak ya? Yang dari Pak Menteri tahun 2026 ya? Ya, Mbak, sejauh ini informasi yang kami terima seperti itu. Oke. Mas Fikri silakan. Ya, gimana Mbak? Mohon maaf. Iya, ini informasi dari Mbak Katrina kan ternyata cuma 2 ya Mbak ya yang disetujui di Rempang dan Salor. Sedangkan tadi kan ada lokasi lainnya ya untuk tahun dulu terkait juga dengan dekon TP-nya ya. Iya, Ya. Mbak. Mungkin juga masih arahan pimpinan nanti seperti apa, mungkin juga atau dari Mas Anto dari Rocan terkait serker dekon TP yang sudah kami usulkan untuk kan ada beberapa kegiatan fisik salah satu juga dari PPWD. Nah, itu apakah di lokus-lokus yang lain selain barcode, apakah tetap bisa diberi
memberikan kegiatan fisik rumah produksi, ataukah memang kami dibatasi hanya di dua lokasi itu gitu. Sebenarnya masih menunggu arahan pimpinan sih Mbak. Mungkin dari Mas Anto kalau ada spill gitu Mbak. Ya, Mas Anto, Iya silakan. Mas Anto juga. Ya, kami juga masih menunggu sebenarnya Mbak Rina. Sebenarnya kan nggak dihapus ya itu ya, cuma diblok ya Mbak. Diblok nanti menunggu arahan lebih lanjut dari pimpinan Mbak. Nanti kan masih perlu pembahasan nih hasil yang kemarin oleh para pimpinan Mbak Rina. Mungkin itu nanti secara internal ya Mbak Rina ya, oleh para pimpinan ya. Oke Mas, terus berarti yang ACC baru dua itu aja PR-nya, infonya dari kami yang fokus yang lain. Berarti nanti nunggu hasil pembahasan internal. Ya, terima kasih Mbak Katrina, Mas Anto. Mungkin izin Ya, menanggapi silakan. sedikit Mbak Erna. Ya, Ya, silakan, Mas. terkait dengan lokus, pada dasarnya kami sebenarnya setuju saja mau berapapun lokusnya. Cuman mungkin sebagai catatan untuk Pak Anto, Bu Katarina, teman-teman semua, eh, karena kegiatan kami fisik, berarti kami memerlukan timeline yang cukup panjang karena adanya lelang dan sebagainya. Kegagalan di tahun 2025 kan terkait dengan tidak cukupnya waktu untuk melakukan proses kegiatan pembangunan. Jadi mungkin penetapan lokus ini kami harapkan bisa secepatnya dilakukan. Entah nanti apakah blokirnya mau dibuka juga atau seperti apa. Kalau misalnya ada lokus yang diblokir, juga berkenan untuk disampaikan bahwa kebutuhan timeline untuk pelaksanaan kegiatan itu kan untuk pembangunan sendiri, kalau bangun baru ya Mbak Erna ya, kalau bangun baru itu sekitar 4 bulan dengan posisi satu bukunya dulu itu pada eh, jadi mungkin sekitar Kalau 1 semester lah untuk idealnya. Nah, mungkin ini harapannya jadi bahan pertimbangan juga terkait dengan lokus. Tapi kalau untuk lokus kemarin untuk harmonisasi di KTP sudah kami usulkan semua, Mbak Erna, termasuk juga dengan lokus pengganti Benar Meriah. Ketika nanti Benar Meriah tidak belum siap untuk pembangunan rumah produksi di tahun 2026, kami sudah mengusulkan juga Satkar penggantinya. Sudah kami sampaikan juga ke teman-teman PEP dan teman-teman bagian hukum. Mungkin demikian tanggapan singkat dari kami, Mbak. Terima kasih. ya, makasih Mas. Eh, Mas Anto ada tanggapan, silakan. Ya Mas, sebagai catatan nanti kami sampaikan ke pimpinan Mas Fikri. Ya, makasih. Sebenarnya kalau untuk lokasi Rempang dan Salor ini cukup strategis ya. Rempang tadi kan juga disampaikan Mas Fitri, nanti pasarnya udah langsung ke Malaysia, Singapura. Salor pun sebenarnya juga bisa langsung ke Papua Nugini ya untuk pasarnya. Sehingga nanti juga kami harapkan sih untuk PPUT tidak hanya fokus dalam bangun fisiknya rumah produksi, tetapi juga bagaimana bisa mengawal pengolahan produk unggulannya ya secara berkelanjutan. Jadi mungkin untuk tahun ini masih fokusnya untuk pembangunan fisiknya, untuk tahun depan itu juga jangan langsung dilepas ya Mas ya, minimal tetap ada monitoring evaluasi bagaimana pengolahannya ya, apakah sudah upgrade ataupun juga ada inovasi produk lainnya dari si rumah produksi tersebut. Baik, Mbak, menjadi catatan buat kami. Ya, baik. Ini sudah 12.41 Bapak dan Ibu, sudah 3 direktorat. Kami izin mungkin ya, kita break dulu ya. 1 jam lagi, mungkin sekitar jam 13.41, 45 ya, 13.45 kita mulai kembali untuk pembahasan. Masih ada 3 unit kerja ya, Mbak Katarina untuk pembahasannya, sehingga nanti Recording stopped. kembali. Terima kasih banyak, selamat beristirahat.